2008 kami akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saya Septi ingin menjelaskan peristiwa penting pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama ada penanggulangan bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Pemerintah membentuk BNPB dan BPBA untuk meningkatkan penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya ada dana BOS pada tahun 2005. Dana BOS ini biaya operasional untuk sekolah agar pendidikan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya ada pengakuan budaya oleh UNESCO. Batik, keris, tari saman, angklung, dan noken diakui sebagai warisan budaya internasional. Selanjutnya ada kebijakan politik pada masa SBY. Yang pertama ada penyelesaian konflik Aceh. Konflik antara pemerintah dan GAM diselesaikan melalui MOU Helsinki pada tahun 2005. Selanjutnya ada manajemen koalisi Big Ten. Ini tuh bentuk kerjasama SBY dengan partai di Indonesia, dengan banyak partai untuk memperkuat pemerintahan. Selanjutnya ada kebebasan sipil dan institusi demokrasi. Pemerintahan SBY ditandai dengan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir ada politik luar negeri, yaitu Thousand Friends Zero Enemy. Indonesia menjalin hubungan baik dengan banyak negara dan menghindari konflik internasional. Yang terakhir ada kebijakan ekonomi masa SBY. Yang pertama ada pengurangan subsidi atau kenaikan harga BBM. Pemerintah menaikkan harga subsidi atau menaikkan harga BBM untuk menjaga anggaran negara. Selanjutnya ada BLT. Ini gimana? Kedengeran nggak? Selanjutnya ada BLT atau BLSM. Ini tuh bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Terus selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi tinggi. Pada masa SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 5,7%. Itu menaik. Terus yang terakhir ada ketimpangan sosial dan inflasi. Inflasi disebabkan karena kenaikan harga BBM namun kesejahteraan masyarakat masih belum merata. Rahel akan membahas dampak kebijakan politik ekonomi terhadap stabilitas nasional pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014. Pertama-tama saya akan membahas dampak kebijakan politik terhadap stabilitas nasional. Yang pertama ada penyelesaian konflik Aceh atau MOU Helsinki 2005. Konflik antara pemerintah dan gerakan Aceh Merdeka berhasil diselesaikan. Dampaknya keamanan Aceh membaik, pembangunan lebih lancar, dan pengeluaran militer berkurang. Yang kedua ada manajemen koalisi Big Ten atau tenda besar, yaitu SBY mengajak banyak partai bergabung ke pemerintahannya. Dampaknya politik lebih stabil, investor lebih percaya, tetapi pengambilan keputusan jadi lebih lambat. Yang ketiga ada kebebasan sipil dan institusi demokrasi. Masyarakat lebih bisa menyampaikan pendapat serta lembaga seperti KPK dan MK diperkuat. Dampaknya aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan demokrasi sehingga mengurangi konflik walau kritik terhadap pemerintah meningkat. Yang keempat ada politik luar negeri atau Thousand Friends Zero Enemy, yaitu Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain. Dampaknya citra Indonesia meningkat dan investasi asing bertambah, tetapi ketergantungan pada investasi luar negeri terus meningkat. Selanjutnya ada dampak kebijakan ekonomi terhadap stabilitas nasional. Yang pertama ada pengurangan subsidi atau kenaikan harga BBM. Subsidi BBM dikurangi untuk menstabilkan keuangan negara. Dampaknya dana pembangunan bertambah tetapi harga barang naik dan memicu protes masyarakat. Yang kedua ada bantuan langsung tunai atau sementara atau BLT BLSM, yaitu pemerintah memberi bantuan uang kepada masyarakat miskin pasca kenaikan BBM. Dampaknya membantu daya beli masyarakat tetapi dianggap hanya solusi sementara. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 5,9% per tahun. Dampaknya lapangan kerja dan investasi meningkat serta Indonesia tetap stabil saat krisis global 2008. Saya ini akan mengevaluasi relevansikan kondisi saat ini dengan kebijakan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu kebijakan yang paling ikonik sekaligus kontroversial yaitu BLT atau bantuan langsung tunai. Dampaknya terhadap sektor wisata, yaitu bantuan langsung tunai BLT efektif menjaga daya beli masyarakat untuk kebutuhan pokok seperti pangan di tengah inflasi akibat kenaikan harga BBM. Nah, ini sebagai jaring pengaman konsumsi dasar. Selanjutnya, BLT tidak dirancang untuk menutup lonjakan biaya transportasi dan akomodasi yang ikut membumbung tinggi. Itulah kenapa BLT tidak melindungi sektor pariwisata. Terus yang ketiga, relevansi dengan masa saat ini. Bantuan tunai hanya cukup untuk mempertahankan standar hidup minimum. Akibatnya kegiatan tersier seperti berwisata tetap menjadi prioritas utama yang harus dikesampingkan demi bertahan hidup. Selanjutnya ada peran modernisasi militer atau MEF sebagai asuransi keamanan. Di era SBY 2008 hingga 2014 menandai peralihan modernisasi TNI dari sekedar rencana menjadi tindakan nyata melalui kebijakan minimum essential force atau MEF dan kemudian di industri pertahanan. Nah, itu langkah pertama dari NEF.
Yang kedua, fondasi stabilitas nasional kekuatan TNI yang profesional dan mandiri berhasil menjamin stabilitas keamanan serta menangkal ancaman seperti terorisme dan gangguan kedaulatan. Yang terakhir, yang ketiga, dampak positif bagi wisatawannya yaitu stabilitas ini membangun citra Indonesia sebagai negara yang aman di mata internasional sehingga memberikan rasa nyaman bagi wisatawan dan mancanegara untuk berkunjung. Terakhir, yaitu transformasi manajemen bencana atau BPNB di sektor pariwisata. Lahirnya BPNB mengubah respon bencana dari yang tadinya sekedar darurat yaitu reaktif menjadi manajemen resiko yang terpadu atau preventif. Kedua, ada urgensi bagi pariwisata, yaitu pariwisata merupakan sektor yang sangat rentan karena letak geografis seperti pesisir sekaligus sensitif terhadap citra keamanan namun menjadi andalan utama pemulihan ekonomi daerah pasca bencana. Yang terakhir, sebagai bentuk mitigasi nyata industri hotel saat ini wajib menerapkan standar ketat seperti sertifikasi tsunami, ready hotel dan pengintegrasian jalur evakuasi permanen dalam operasional harian. Saya Safa Aulia akan menjelaskan transformasi politik ekonomi, kebangkitan industri pariwisata dan seni era SBY 2004 sampai 2014. Yang pertama, branding Wonderful Indonesia. Pemerintah era SBY meluncurkan branding Wonderful Indonesia tahun 2018 yang menggantikan slogan lama yaitu Visit Indonesia Year karena terasa semakin kaku dan terbatas waktu. Kebijakan ini mengubah fokus promosi kita tidak lagi hanya menjual keindahan alam fisik seperti pantai atau gunung saja, tetapi menjual keindahan mulai menonjolkan kekayaan budaya lokal, kuliner, festival, dan tradisi masyarakat. Yang kedua, ada kebijakan low cost carrier atau LCC. Kebijakan low cost carrier atau LCC atau penerbangan murah, pemerintah menerapkan liberasi penerbangan sipil nasional yang berhasil mendorong berkembangnya maskapai bertarif rendah karena harga tiket pesawat menjadi jauh lebih murah dan terjangkau. Yang ketiga, ada penerbangan bandara internasional. Perkembangan bandara internasional guna menampung ledakan wisatawan akibat tren LCC yang tadi, pemerintah melakukan pembangunan fisik berupa merenovasi dan membangun bandara internasional baru. Dua proyek monumental pada era ini adalah Bandara Kulumanu di Medan dan Bandara Ngurah Rai di Bali. Yang keempat, ada pengakuan budaya oleh UNESCO. Pengakuan budaya oleh UNESCO melalui diplomasi yang kuat, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan resmi dunia atas batik, wayang, keris, dan angklung. Pencapaian ini memberikan dampak ekonomi langsung karena memicu tren wisata, budaya atau cultural tourism, di mana turis asing doang datang untuk belajar budaya dan membeli souvenir kria khas daerah. Yang kelima dan terakhir yaitu ada booming industri kreatif Kemenparekraf, yes betul, itu booming Indonesia kreatif. Pada periode kedua, pemerintah mengambil langkah visioner dalam membentuk Kemenparekraf. Langkah ini memisahkan urusan kebudayaan murni dan menegaskan ekonomi kreatif sebagai sektor strategi nasional. Melalui kebijakan ini, dunia seni seperti desain, musik, film, dan fashion, dan kriya resmi diakal sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru membentuk PDB yang menyerap banyak lapangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.